Toleransi kehidupan antar umat beragama ternyata sudah dijalankan dengan sangat baik secara turun-temurun di Maluku Utara. Hal tersebut diungkap oleh seorang pria asal Semarang yang mengunjungi Maluku Utara. Video testimoni pria tersebut salah satunya diunggah oleh akun Twitter Heraloebs dengan menulis status, "Beginikah perlakuan orang Maluku terhadap pendatang? Ini bisa jadi pelajaran bagi kalian yang ingin ke Halmahera ataupun ke Maluku." Kemudian diunggah video sebagai berikut. Saya sudah siap berurusan hukum sama pemerintah kota Halmahera ataupun pemerintah Maluku Utara untuk mengungkapkan bagaimana sih perlakuan orang Halmahera terhadap kami, orang pendatang yang lewat di Halmahera untuk menuju ke Morotai. Seluruh orang Indonesia itu harus tahu tentang ini sebelum mereka datang ke Maluku atau ke Halmahera, kalau tidak ingin mengalami apa yang saya alami. Dan nanti saya jelaskan, tonton video ini sampai akhir ya, biar nggak salah paham dan kalian benar-benar ngerti apa yang terjadi di sana. Waktu itu tujuan saya kan ke Morotai, dan saya orang Jawa asli, saya orang Semarang, dan saya mendaratkan pesawat yang saya tumpangi mendarat di Ternate, dan dari Ternate saya harus nyebrang ke Sovivi. Dari Sovivi saya ada perjalanan darat menuju ke Tobelo, dari Tobelo baru nyebrang ke Morotai. Dan pengalamannya ini waktu di Sovivi nyebrang perjalanan darat ke Tobelo, ini ada sesuatu yang membuat saya sadar gitu. Dari Sovivi itu kan ke perjalanan darat ke Tobelo itu kan melewati jalan darat, dan saya lihat kiri kanan itu banyak sekali gereja. Dan bagi saya yang tinggal di Jawa lama dan saya terbiasa melihat masjid, dan sekarang melihat gereja kanan kiri jaraknya begitu dekat sekali antara gereja A dan gereja B. Itu sangat dekat, bahkan ada yang di samping kiri gereja, samping kanan gereja. Saya juga nggak tahu kok bisa gereja sebanyak itu. Kalau yang tahu tolong bisa jelaskan di komentar ya, gereja kok bisa depan-depan begitu. Dan waktu itu setelah setengah perjalanan kan lapar juga dong, dari pagi belum makan, habis itu perut lapar, saya berhentilah di samping gereja. Gereja lupa daerah mana, tapi itu masih di Halmahera. Nah, setelah tiba di warung, saya pesen mie instan dan saya ngomong gini ke yang punya warung, "Bu, Pak, boleh nggak saya numpang sholat di sini? Saya mau perjalanan jauh dari sini ke sini gitu, dari Sovivi ke Tobelo gitu." Dan tiba-tiba yang punya warung itu bilang, "Oh ya, di belakang aja, belakang gitu, sholatnya di belakang di ruang tamu." Kan rumahnya warungnya bergandengan sama rumah kan. Tuh saya sholat, dan waktu saya sholat dan telinga saya masih dengerin mereka itu ngomong apa gitu. Waktu itu ada anak mereka atau teman atau keluarga mereka itu nyetel musik kenceng-kenceng, speaker aktif lah waktu saya lagi sholat. Itu dimarahin habis-habisan sama yang punya warung, dan saya tahu yang punya warung juga seorang Kristiani, soalnya pakai kalung salib kan. Dimarahin habis-habisan kan karena katanya ganggu saya lagi sholat, padahal saya itu orang pendatang di situ loh. Yang lebih anehnya lagi, mie yang udah direbus di meja itu diambil lagi, ditaruh di belakang, terusan saya dikasih pop mie dua. Terusan saya iseng-iseng nanya, "Loh kok dipindahin, Bu? Kan saya pesennya mie gitu, kok diambil lagi?" Terus bilang, "Saya ini non muslim Mas," gitu, yang punya warung pakai bahasa Indonesia, "saya ini non muslim dan mungkin saya juga kadang sering makan makanan yang nggak halal menurut versinya orang muslim. Jadi mungkin menurut Masnya piring yang saya pakai sudah nggak bisa digunakan makan untuk orang-orang muslim gitu. Jadi lebih baik Masnya makan pakai ini aja, mikap lah ya, mikap itu. Saya dikasih makan pakai mikap." Nah, setelah itu saya juga terdiam lama. Terusan saya mikir juga, ini saya pendatang, bukan siapa-siapa, pejabat bukan, anak artis bukan siapa-siapa, tapi begitu datang di sini kami dihormati sebagai, lebih dihormati banget lah. Orang saya beda keyakinan boleh sholat di situ.
terus makan juga diistimewakan dengan mereka begitu memperhatikan saya. Terus saya kepikiran bahwa seluruh orang Indonesia, seluruh orang Muslim itu harus tahu bahwa orang Maluku Utara itu begitu istimewa memperlakukan tamu. Jadi buat semuanya jangan pernah takut, jangan pernah takut lah kalau datang ke Halmahera ataupun Maluku Utara. Di sana kalian itu bahkan menemukan bahwa kalian nggak akan diperlakukan seperti itu dimanapun kamu berada, saya yakin. Nah, kembali lagi, ini opini saya karena saya benar-benar terharu bahwa inilah bentuk toleransi tertinggi, bentuk saudara dalam kemanusiaan, saudara lintas agama. Benar-benar ini membuka mata hati saya bahwa kita bisa loh bersaudara sama orang yang berbeda keyakinan. Jadi buat ke Maluku Utara ataupun ke Halmahera, tetaplah ke sana. Dan saya nggak bisa berkata-kata banyak soalnya saya begitu terharu dengan perlakuan mereka ke saya gitu. Dan ini yang membuka mata saya bahwa unggahan video tersebut mendapatkan banyak respons dari netizen. Seperti akun Gus Upi, membalas, "Saya dari Ternate, Maluku Utara, kami sudah terbiasa hidup berdampingan, bukan hal yang baru tapi sejak nenek moyang kami. Kami tidak saling provokasi dan saling menghargai, berbeda agama itu biasa. Tapi yang luar biasa adalah menjaga NKRI dan persatuan." Akun pedagang_kritik, membalas, "Pernah melakukan trip yang sama dengan abang yang di dalam video tersebut. Saya juga mengalami hal yang sama. Tinggal sekitar 3 bulan di Tobelo, pas melewati Ramadan juga di sana. Hidup di sana sangat nyaman. Mau agama apapun kamu. Mau seperti apa adat yang biasa kamu lakukan. Respect buat warga Halmahera Ceki. Desa Popilo, Kecamatan Tobelo Utara." Akun Pabila Esok, membalas, "Puncak toleransi beragama orang Maluku, ya budaya pelagandong. Kalau cuma seperti di video MAH toleransi yang masih entry level buat orang Maluku. Beta rasa, ale pun rasa." Akun Tediteni, membalas, "Ketika ada yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai, tolong jangan pernah generalisir hanya karena kepercayaan yang diyakininya. Percayalah, itu hanyalah oknum, yang mungkin saja memang tidak mengerti bahwa apapun agama selalu mengajarkan berbuat baik kepada sesama dan alam beserta isi-isinya." Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.